Gendra menelan salivannya dengan susah payah. Ternyata Alina benar-benar marah kepadanya perihal icip-icip yang kemarin dia lakukan. Jujur rasanya dia ingin meminta maaf kepada Alina, namun Alina menghindar darinya, dan jika mereka bertemu, maka Alina akan memandang Gendra dengan sinisnya. Perlakuan Alina kepada Gendra menjadi pikiran tersendiri bagi Gendra. Terhitung sudah 2 hari, Alina mendiamkan dirinya dan bersikap sinis kepadanya. Seperti saat ini, Gendra sedang berada di kantor miliknya, namun sedari tadi dia tidak fokus dengan pekerjaannya. Bahkan berkas-berkas penting yang diberikan oleh David, sang sekretaris pun belum dia periksa dan tanda tangani. Fokus dan pikirannya kini dipenuhi oleh Alina. Dia marah ya. Saya harus bagaimana? Gumam Gendra, membelikannya bunga, Kelis membelikannya coklat. Memang dia suka coklat. Ais, apa yang harus saya lakukan untuk membuat dirinya seperti biasa lagi? Lagi pula saya juga ingin mencicipi lagi, ucap Gendra sambil tersenyum misterius di akhirnya. Tak lama, pintu ruangan Gendra diketuk. Gendra segera membenarkan duduknya dan berdaun pelan, lalu menyuruh orang tersebut untuk masuk. Ternyata yang masuk itu adalah David, sekretaris dirinya. Gendra menghela nafasnya melihat David yang masuk ke dalam ruangannya dengan senyum jahilnya. Mas bro, gimana itu hasil? Tanya David santai. Jangan heran jika David berkata seperti itu kepada Gendra, karena selain sekretaris Gendra di luar kantor atau di saat kantor santai, David adalah sahabat Gendra. Sahabat sejak sekolah menengah pertama, dan David juga merupakan orang yang sangat berjasa bagi perkembangan dan suksesnya Gen Company saat ini. Gimana apanya? Anak gue baik-baik aja. David terkekeh kecil, lalu memutar bola matanya malas. Duda satu itu memang tidak peka. Maksud gue sama susu barunya enak nggak sih? Tanya David frontal. Gendra melihat David dengan tatapan sinisnya. Ngapain nanyain kayak gitu? Mau pasti lo. David terbahak. Iyalah gue mau, makanya gue nanya. Kali aja ntar kalau gue main ke rumah lu, ada tuh cewek, gue minta deh, ntar gue kawinin dia. Mendengar itu tentu saja Gendra menatap sinis David. Jangan pernah main ke rumah gue, apalagi niat lu kayak gitu. Lah ngapain? Dia single, gue juga single, bebas, gak ada yang larang. Kalau dia mau ya gue gak akan nolak, ucap David. David sama sekali belum menyadari jika Gendra telah gerah dengan apa yang dikatakan oleh David. Jaga ya itu mulut berdosa lu, kebanyakan gibah sama divisi keuangan si Bunga. Lu jadi kayak gini ya, ucap Gendra dengan sinis. Memang bukan hal yang aneh jika David sering digosipkan oleh karyawan kantor perihal kedekatannya dengan Bunga, yang tak lain adalah teman satu divisi Alina terlebih dahulu. Semua orang menyangka jika David dan Bunga memiliki hubungan spesial, padahal David mendekati Bunga karena David ingin mengetahui semua gosip yang berada di kantor. Bunga adalah ratu gosip di Gen Company. Apa sih? Jangan bawa-bawa Bunga. Gue sekarang minatnya sama Alina itu ngiler gue jadinya. Astagfirullah, sakit duda karatan. Dokumen setebal kitab lu timpukin ke gue sialan. Gendra melihat David dengan tatapan tidak dosanya. Gue gak suka lu bayangin enggak sama Alina, ucap Gendra to the point. David mengerutkan keningnya bingung, namun dalam hatinya David tersenyum sinis. Sepertinya Gendra cemburu. Lah kenapa? Dia kan cuma orang yang kerja buat hasil, bukan orang yang spesial di dalam hidup lu, ucap David memancing Gendra. Gendra berdecak. Gak usah ngada-ngada deh lu, cukup ikutin apa yang gue bilang, ucap Gendra dengan nada tegas. Kenapa sih? Sinis banget, heran. Alina sedang menyusui Hazel yang saat ini sedang rewel. Entah kenapa Hazel saat ini sepertinya Hazel sedang tidak enak badan, dan ya sepertinya juga anak itu akan tumbuh gigi. Alina beberapa kali meringis pelan ketika Hazel
menggigit-gigit miliknya. Rasanya sangat ngilu dan sakit di saat bersamaan. Namun Alina berusaha menahan rasa sakit itu, karena itu sudah jadi tuntutan pekerjaannya saat ini. Hazel, pelan-pelan nak, sakit ini. Hazel tetap tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Alina. Anak itu masih tetap fokus dengan meminum sumber kekuatannya saat ini. Alina dan Hazel sedang berada di kamar milik Hazel. Tak lama setelah Alina menyusui Hazel, pintu kamar Hazel terbuka. Dengan cepat Alina menutup yang terlihat oleh sebuah kain yang memang berfungsi untuk menutupi Alina ketika dia sedang menyusui. Ternyata yang datang adalah Gendra. Gendra terlihat lelah, namun dia sudah berganti pakaian dan terlihat sudah mandi. Tapi tetap saja wajah lelahnya tak bisa dia tutupi. Hazel tidur, tanya Gendra sambil duduk di samping Alina. Alina membuka sedikit penutupnya dan bisa Alina juga Gendra lihat bahwa Hazel memang sudah tertidur dengan lelapnya di gendongan Alina. Ia tidur. Ternyata Gendra menghela nafasnya pelan, membuat Alina mengalihkan tatapannya ke arah Gendra. Kenapa? Ada masalah di kantor? Tanya Alina. Kini keduanya sudah seperti pasangan suami istri pada umumnya, padahal keduanya sama sekali tidak memiliki hubungan sama sekali, hanya sebatas pegawai dan bos. Sudah itu saja. Masalah mah banyak dan pikiran juga banyak. Lelah jadinya saya, ucap Gendra. Sabar, dibalik bapak yang sukses kan pasti penuh dengan perjuangan. Termasuk sekarang juga bapak sedang berjuang untuk menangani masalah di kantor bapak kan? Gendra menganggukkan kepalanya. Saya mau bicara serius sama kamu, ucap Gendra pada akhirnya. Ada apa? Tanya Alina. Jangan memanggil saya bapak, saya bukan bapak kamu, ucap Gendra. Lalu, saya harus manggil bapak dengan sebutan apa? Tanya Alina. Mas atau sayang? Alina menatap Gendra dengan tatapan tidak percayanya. Di ngapain manggil kayak gitu? Bapak kan bukan siapa-siapa saya. Udah, bapak lebih enak, kedengarannya lebih sopan juga. Terserah kamu deh, ucap Gendra pasrah. Cuma mau ngomong gitu doang. Tanya Alina. Kalau udah, saya mau balik ke kamar saya, mau tidurin Hazel juga di kasurnya, lanjut Alina. Sebenarnya yang saya katakan kepada kamu kemarin itu serius. Alina menatap Gendra dengan tatapan bingungnya. Oh, maksudnya serius apa pak? Tanya Alina. Gendra menghela nafasnya lagi. Sepertinya dia harus menjelaskannya kembali kepada Alina. Alina sepertinya juga termasuk dalam golongan perempuan yang pelupa. Tak apa, dia bisa menjelaskannya kembali. Perihal ajakan saya untuk menikah, saya ingin menikahi kamu, ucap Gendra. Alina menatap Gendra dengan tatapan bingungnya. Kalau bercandaan jangan kelewatan pak. Kalau nggak mau tanggung jawab, entar saya baper, ucap Alina. Gendra menatap Alina dengan serius. Saya serius, saya mau nikahi kamu. Alina menatap Gendra dengan tatapan bingungnya. Kenapa? Kenapa bisa bapak ngajak serius sama saya? Bapak masih sehat kan pak? Tanya Alina. Gendra menatap Alina dengan tatapan yakinnya. Jelas saya berbicara seperti ini dengan serius dan sehat 100%, ucap Gendra. Padahal kita baru bertemu loh. Belum ada sebulan juga saya bertemu bapak. Bapak sudah melamar saya seperti ini. Bapak yakin dengan saya? Tanya Alina. Kalau saya tidak yakin, saya tidak akan menawarkan diri untuk menikahi kamu. Apa alasan dari bapak yang sangat kuat dan untuk meyakinkan saya bahwa bapaklah lelaki yang pantas untuk menjadi suami saya? Tanya Alina lagi. Gendra menganggukkan kepalanya dengan mantap. Saya yakin saya adalah lelaki yang terbaik untuk kamu dan saya benar-benar ingin menjadi suami kamu. Alina menghela nafasnya pelan. Maaf pak, tapi saya mau menikah bukan dengan bapak. Perasaan saya dengan bapak hanya sekedar atasan dan bawahan saja, gak lebih. Saya ingin menikah tapi bukan dengan bapak. Mendengar itu, Gendra terdiam dan tersenyum getir. Dia berpikir juga bisa-bisanya dia seorang CEO perusahaan ternama yang sedang sukses-suksesnya ditolak oleh seorang wanita biasa yang bahkan tidak memiliki jabatan
jabatan tinggi saat bekerja di kantornya. Gendra menatap Alina dengan sinis. Saya juga hanya akting tadi. Saya berniat melamar kekasih saya, bukan kamu. Jangan terlalu kegeeran. Setelah mengatakan itu, Gendra berlalu meninggalkan Alina yang terdiam dengan banyak tanda tanya di kepalanya. Lah, bukannya tadi katanya dia yakin mau nikahin gue, tapi malah jawabannya gitu. Aneh, gumam Alina. Daripada memikirkan Gendra yang aneh dan tidak jelas itu, lebih baik Alina kembali fokus pada pekerjaannya saat ini, menjadi ibu susu bagi Hazel. Lagi pula, dia memang benar-benar tidak memiliki perasaan kepada Gendra sama sekali. Alina juga sudah memiliki tambatan hati sendiri, namun bukan berarti dia sudah memiliki pacar. Kalau kata anak zaman sekarang sih, dia sudah memiliki crush yang sesuai dengan tipe lelaki yang dia inginkan. Di sisi lain, Gendra mengacak rambutnya frustasi di dalam kamar miliknya. Dia memikirkan alasan tadi yang dia berikan kepada Alina, acting, hanya acting. Hei, dia serius, mana ada dia acting. Namun karena dia malu atas penolakan dari Alina, jadilah dia mencari alasan lain, dan alasan itu ya acting. Jujur, dia memang sangat menyukai Alina. Pada saat pandangan pertama dirinya melihat Alina, dia langsung jatuh hati, dan kebetulan keberuntungan memang berpihak kepadanya dengan menghadirkan Alina menjadi seorang ibu susu dari Hazel. Gue malu, tapi gue bener-bener pengen sama dia, gumam Gendra. Gendra adalah tipikal lelaki yang memiliki gengsi sangat tinggi. Dia akan mengatakan cinta pada wanita yang dia sukai, namun jika wanita itu menolak dirinya, maka dirinya tidak akan bergerak sama sekali. Maksudnya dia tidak akan mengemis cinta atau memperjuangkan cintanya kepada wanita itu. Pengalaman buruk membuat Gendra menjadi lelaki seperti sekarang. Dulu perjuangan dia telah dia sia-siakan oleh wanita yang dia sayang. Bahkan perjuangan Gendra saat itu benar-benar besar. Effort Gendra juga tidak main-main, namun itu membuat dirinya dimanfaatkan oleh wanita itu. Dia hanya dijadikan sebagai ATM berjalan dan supir yang senantiasa ada saat dan kapanpun wanita itu membutuhkan Gendra. Gendra trauma. Untuk sekarang biarlah dia acuh terhadap hubungan asmaranya. Meski dia suka, dia tidak akan bergerak lebih mungkin. Gendra hanya akan sekedar memberikan kode-kode kecil pada wanita yang disukainya, yaitu pun jika wanita itu peka. Lelah memikirkan apa yang telah terjadi antara dirinya dan Alina tadi, Gendra mulai membuka iPad-nya dan mengerjakan beberapa pekerjaan yang belum dia kerjakan tadi di kantor. Biasanya Gendra selalu menyelesaikan pekerjaannya di kantor, seberat apapun pekerjaan itu, karena ketika dia di rumah waktunya akan full untuk mengurusi Hazel. Meski ada baby sister, namun sekarang ada Alina, wanita kepercayaannya yang dia beri amanat untuk menjaga anak kesayangannya. Sedang fokus dengan pekerjaannya, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke dalam ponsel miliknya. Dengan malas, Gendra mulai mengambil ponselnya dan melihat siapa yang mengirimkannya pesan. Ternyata itu dari baby, sugar baby yang selama ini menjadi alat untuk menyalurkan keinginannya. Baby, nggak kangen sayang? Gendra berkejak malas. Entah kenapa, semenjak adanya Alina, Gendra menjadi malas bertemu dengan baby. Gendra juga semakin tidak minat dengan baby. Beda dari dia sebelum bertemu dengan Alina, Gendra bukanlah lelaki munafik yang tidak memiliki keinginan setelah ditinggal oleh mendiang sang istri. Dia butuh pelampiasan, meski itu hanya sekedar make out, tapi Gendra bisa senang. Hubungan baby dan Gendra sudah berjalan kurang lebih 9 bulan. Jika hamil, maka sudah melahirkan mungkin. Biar Gendra jelaskan, baby adalah mahasiswi yang sedang butuh uang saat itu, sama dengannya. Gendra juga sedang butuh alat untuk melampiaskan keinginannya. Singkat cerita, mereka bertemu dan Gendra merasa tertarik dengan Gaby. Lalu keduanya mulai terlibat hubungan, namun hanya sebatas sugar baby dan sugar daddy, tidak lebih. Gendra jugalah yang mengambil keperawanan baby, namun mereka melakukan hubungan suami istri itu hanya saat
pertama mereka bertemu. Selebihnya mereka hanya sekedar memberikan satu sama lain tanpa hubungan. Itu yang diminta Gendra kepada Baby saat itu, dan tentu saja Baby mengabulkan semua yang Gendra inginkan selama uang bulanannya lancar. Gendra mengabaikan pesan dari Baby, lalu mulai fokus kembali pada iPad miliknya. Tak lama ada sebuah notifikasi kembali masuk ke dalam ponselnya, ternyata itu dari David. Dengan segera Gendra membuka pesan tersebut, dan pesan dari David benar-benar membuat dirinya membulatkan matanya. Dia terkejut. Dengan cepat Gendra mulai bersiap-siap untuk menuju tempat di mana David berada. Setelah semuanya selesai, dia mulai turun dari kamarnya dan menemukan Alina yang menatap dirinya dengan bingung. "Bapak mau Belum selesai Alina berbicara, Gendra sudah pergi begitu saja dari hadapan Alina. Alina sungguh bingung. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa, tapi sepertinya itu sesuatu yang penting bagi Gendra. It's okay, Alina tidak akan mengganggu Gendra saat ini. Mungkin Gendra sedang sibuk dan banyak pekerjaan, tapi apa ada yang salah sama gue ya? Perasaan gue biasa aja, nggak buat kesalahan, tapi kenapa gue juga harus khawatir kalau Pak Gendra acuh sama gue? Udah gila gue," gumam Alina. Ogah capek-capek memikirkan Gendra yang tak jelas. Lebih baik Alina melanjutkan pekerjaan pentingnya. Hasil sudah dia susui dengan kenyang, dan sekarang anak itu tertidur. Mungkin waktu sudah tepat untuk tidur siang juga. Jadi Hazel lelah dan tertidur. Kini giliran dirinya yang menikmati waktu sendirinya dengan menonton drama Korea favoritnya, dengan pikiran yang mengarah kepada Gendra tentunya.